Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah kita, ibadah pertanyaan penelaan Alkitab WIK wilayah HKBP Yogyakarta yang kita laksanakan pada malam hari ini Rabu 22 September 2021 di rumah keluarga Bapak Sintua HSL Simamora, Ibu T. Borusagala, wilayah 17, WIK 17 wilayah selatan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita saat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 648 ayat 1 sampai 2 sangat di jebatan. Kita nyanyikan. Sangat di jebatan, sangat di ananai, nani toni padalia. Ibadah kembali, Haleluya, puji Tuhan, puji Raja, Penghulu, Napa tahun kita buku Tuhan Raja dari Haleluya, puji Tuhan, Raja datang di langit. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami. Karena kami tidak dapat berbuat suatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami, supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu. Oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan epistel yang ditetapkan bagi kita pada ibadah malam hari ini dari kitab Filemon, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8 sampai ke-17. Filemon, pasalnya yang pertama, ayat ke-8 sampai ke-17. Kita membacanya secara responsoria, dan di ayat terakhir kita membacanya secara bersama-sama. Permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah terjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus,
Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia, yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa sepertujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 650 ayatnya yang pertama. Do 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 do. Kita nyanyi. Di pasar ulung naik, selalu hendak nama jokong sedapat kirimoni, semua daging di Kristus. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang ada di tempat ini, di kediaman Abang Sintua ASL Sinangora, dan bagi kita semuanya yang tergabung dalam ruang virtual melalui aplikasi Zoom yang telah disediakan di sini. Oleh karena itu kami sapa kita semuanya yang telah bergabung dalam ibadah partainya ini dalam kasih Kristus. Oras mari kita selalu benar. Firman Tuhan yang menyapa kita di dalam ibadah pertanyaan lingkungan sektor tauhid gabungan dari kita semuanya, yaitu firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Pangumuman, kalau bahasa Indonesianya adalah Hakim-Hakim. Pasal 14 dimulai dari ayat 1 sampai ayat yang keempat. Sekiranya berkenan yang membawa Alkitab agar kiranya bersedia membacakan dari ayat 1 sampai 4. Ada yang bawa Alkitab? Hakim-Hakim 14 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Simson pergi ke Timna, dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang yang tidak bersunat itu? Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu
bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simpson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Ya, demikian firman Tuhan. Saya akan membacakannya bagi kita semuanya yang umat Kus di Hata Batak, Jahamai di Tonga-Tonga Ta, Tongonoma Hata di Batak. Dungi tuat ma si Simpson tu timna. Jebedida sada boru-boru di timna yang boru mihala Palestin. Jadi nako imana muse asa di Papua tu amana dohot tuminana minna do. Adong do kuli data da boru-boru di timna yang boru mihala Palestin. Oke, saya buat kamu mai bana pahen maktu. Alai minna amana do inana ma tu ibana. Dan ngarong ruang di tengah-tengah di buru ini anggim mana di tengah-tengah ini satu kota bayan comam bayan lahu membuat buru siang ala presiden akan namar bulut jadi minati Simpson ma tu amana ikon ibana dua som jam ibana do asuluan ini rohakti awai nang diboto anggona torakna fungsi jabu bagi ai mengalului karboksiran do ibana do pahala Palestin ai tongon monggong Israel do ala Palestin tujuh iman saat ini turpuk di kita paripurna Uriah nahina holongan di bagat Tuhan Yesus Kristus era doma gambaran antara Simpson dohot boru na asing lima boru Palestin. Misalnya adong suku-suku kita, misalnya Amang Simamora misalnya, Roma misalnya si Renhat kan, adong boru ni alat yon rupanya di Papua mana lama, lima nana yang jadi ribet punya. Atas sama dia mah halus yang aman pokoknya. Melalui paribannya yang dekat atau yang jauh. Iya. Dia mau si Leo ini atas sama dia mah. Oleh mana kamu sama nating mulubunya salah kita mah Melalui kita ada seiman dalam seiman tangkah hidup pertama hidup pertama iya jadi ada dua gambaran kawin campur kenapa dulu lima interkultur artinya adalah kawin campur antar budaya. Nah, dua interreligi, kawin campur antar agama atau umat. Dua gambaran kawin campur. Dan gereja HKBP kalau interreligi belum menerima. Kalau di Katolik ada kawin campur religi, menikahkan antara yang agama Katolik dengan agama lain, dan diperhadapkan kepada ulamanya atau mungkin ahli agamanya begitu. Ini kawin campur di kehidupan. Di bagasan ngulu nih halak Israel memang ada orangnya kawin campur. Mulai sian uji ada orang saat oke artinya bangsa Israel tu tanah Kanaan kan halani nangsa ada bangsa Israel tu tanah Kanaan ada perjuangan orang halak Palestina gitu kan nggak ada orang-orang atau larangan untuk kawin campur jalan yang hukum masih mulai terbuka coba muncul
Lalu kemudian Kejadian 28 ayat 1 sampai 7. Kejadian 28 ayat 1 sampai 7. Dan ayat saya ada satu pakai ngapa kasih tiga saya gambarannya. Kejadian 28 ayat 1 sampai 7. Ada? Bahasa Indonesia mudah Kemudian, ya. kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya katanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Bersiaplah, pergilah ke Padan Aram, ke rumah Betuel ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban saudara ibumu. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Ya, cukup. Emak gambaran nak. Tadi ada marangan, nasian. Jangan aku ngasih deh. Ada marangan kan? Jangan mengambil buru asing, buru apalagi buru Kanaan, atau bangsa lain yang berdiam di tanah Kanaan. Dan inilah yang pada akhirnya terpelihara sesuatu tradisi kemurnian bangsa Israel. Kemurnian bangsa Israel dalam artian memang mereka selain memelihara adat istiadat bangsa Israel, hukum Taurat, dan juga kebiasaan-kebiasaan hidup berumah tangga. Begitu. Itulah sebabnya sampai sekarang juga masih ada pemahaman tentang kemurnian ini, kemurnian Israel. Dan sampai Tuhan Yesus Kristus berkarya pun dalam perjanjian baru, itu akhirnya ada perbedaan ini, yaitu perbedaan orang Israel dan orang Samaria. Kan itu? Kan kasih kan orang Samaria itu adalah orang Israel juga dari keturunan Abraham juga. Bahkan itu yang lebih banyak. 10 keturunan Abraham adalah menjadi Samaria. Tetapi yang menjaga kemurnian itu adalah Yehuda dan Benjamin. Iman yang menjaga kemurnian itu dan terpelihara sampai sekarang. Iman yang menjaga kemurnian itu. Kemurnian orang Israel yang pada akhirnya memelihara Taurat dan adat istiadat orang. Dan sampai sekarang tidak ada hubungan yang baik. Bertegur sapa pun mungkin sudah ada sesuatu hubungan tidak baik lah antara mereka dan orang Samaria itu. Tidak. Karena diyakini ketika pembuangan bangsa Israel ke Babel, yang 10 suku ini telah melakukan kawin campur dengan bangsa-bangsa seperti Syria atau bangsa-bangsa yang didatangkan untuk memusnahkan kerajaan Israel pada saat. Sehingga inilah yang dipahami sebagai bangsa Samaria adalah yang tidak murni lagi Israel. Nah, itu gambarannya. Tapi ternyata amang inang kurian inang orang di bagasan Yesus Kristus, ternyata Allah juga memakai bangsa lain untuk mewujudkan maksudnya bagi bangsa yang dikasihinya, bagi orang-orang yang dikasihinya. Bangsa lain ada maksud Allah untuk mewujudkan kasihnya, maksudnya, niatnya, dan suatu cita-cita Allah untuk bangsa yang dikasihinya. Kalau kita lanjut panghukum ini ke cerita Rut, tahu cerita Rut? Tahu deh, mau kisah si Rut ada. Si Rut itu ternyata bukan orang Israel, bukan. Ada si Hana, memang dari Yerusalem. Karena kelaparan di Yerusalem pada saat itu, Hana dan suaminya dan kedua anaknya akhirnya keluar dari Yerusalem, kemudian suaminya meninggal dan dua anaknya menikah, dan satu parumannya itu yang bernama Rut. Itu kan? Alai dumula Muse nasida ke Yerusalem, Rut yang merupakan perempuan orang Moab ini
ternyata berkata, bangsamu adalah bangsaku, Tuhanmu adalah Tuhanku. Dan tahu nggak Amang Minang? Maksud Allah kepada Rut tahu? Maksud Allah kepada Rut tahu? Dan ternyata harus dari rahim Rut lah akhirnya turun menjadi keturunan sampailah kepada Yesus Kristus. Gitu kan? Gitu kan? Baik, mari coba kita lihat Matius 1 ayat 5. Coba kita lihat Matius 1 ayat 5. Matius ini memang menceritakan awal buku ini tentang silsilah Kristus. Coba kita baca Matius 1 ayat 5. Sudah Pak? Coba Inang baca. Inilah Matius 1 ayat 5. Iya. Oh ya. Salmon memperanakkan Boaz dari Rahab. Boaz memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai. Nah, iya. Jadi ketika setibanya mereka pulang ke Yerusalem, akhirnya Rut menikah dengan Boaz. Dan kemudian dari situlah lahir anak cucunya sampai kepada Yesus Kristus yang dijanjikan oleh Allah. Siapa Rut? Dia bukan orang Israel. Dia orang Moab, tetapi Allah juga mempunyai maksud dan tujuan di dalam kehidupan Rut yang ternyata itulah cikal bakal untuk keselamatan manusia dari dosa. Jadi mulai mau suku-suku kuat deh. Coba mau mulai suku-suku misalnya mau kira apa tanya. Mau kira apa? Tong dobe. Jadi gua mesti mau maksud ni debata ada nama muda itu. Berarti tong dobe. Tong dobe. Kalau Inang kayak mana? Enggak. Kalau memang bukan di situ ya kita harus ikut lah. Iya. Cuman begini kisahnya. Si Simpson, walaupun dia harus menikah dengan perempuan Palestina, tetapi imannya dan Tuhannya tidak pernah bergeser dari dia. Walaupun pada akhirnya Simpson harus berujung kepada maut di dalam penangkapannya, tetapi pada akhir ayatnya sampai dia menghembuskan napas, dia masih dapat berjuang untuk melakukan tugasnya sebagai hakim pada saat itu. Hakim-hakim ini adalah suatu kepemimpinan bangsa Israel sebelum menuju kepada raja-raja. Gitu. Jadi jangan sampai akar raja kecil. Tapi bangsa Israel dipilih beberapa hakim yang harus menjadi pembela kepada bangsa Israel. Nah, jadi Solomon si Rut nakikan demikian juga dengan si Simpson. Bayangkan si Rut pun juga mengatakan bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Demikian juga dengan Simpson, walaupun dia harus menikahi wanita Palestina, tetapi Tuhan dan imannya tidak pernah lari atau hilang daripada dia. Jadi Amang Minang, ya pernikahan bagi anak kita memang itu adalah pekerjaan Tuhan. Dengar ulang di bapak lagi. Menang dia ulang di kata alai ketema taswarahon buat anak nang keburukan. Menang dia alai unang baru di bapak. Allah jangan hilang dalam kehidupan mereka. Ada totong nasida manio di bapak dari Tuhan dalam manio Yesus Kristus dari Cipaluana. Dototi dia lama nunggu mana Tuhan duluan sora sudah isima jumpa kita adong doabe maksud tujuan Allah di dalam hidup rumah tangga kita semua. Amin.
Amin. Hati gua dong, syukur-syukur manang refleksi yang kita naison. Kalau mau nakin, Renhat nakin. Siapa tahu ada Renhat? Ada? Renhat saudara. Baca Renhat, baca Inggris. Renhat. Renhat. Ya. Atau ada kenalan Renhat? Seorang wanita yang bukan orang Batak, bukan orang Kristen, bukan Tahu yang bertanya lewat chat. Jadi, salah. Pegang di mana Tahu ada yang bertanya. Arong, cek kita. Nah, Arong, oke. Arong, dari yang telah bergabung dalam ibadah virtual ini, ada Inang Dinda Sitinja, Silakan Inang Buristia. Tupang, ada Inang Melpa, dan berapa ini? Ada 18. Ada banyak. Rasa Mang. Selamat malam. Ada ini pintu. Ya. Bisa saya mungkin- tanya Aman. Iya. Kalau kita pahami dengan pemahaman, dengan segala keterbatasan pemahaman kita. Kadang kita ketika menjalani sesuatu, kita yakin Tuhan menuntun. Tapi kira-kira apa tanda bahwa itu memang cara Tuhan memakai kita, dengan memang kita yang memaksakan diri kita untuk mencapai maksud itu. Seperti halnya tadi cerita Simpson. Simpson mungkin pada saat itu merasa memang ya dia ada ketertarikan. Kan gitu. Tapi apakah Simpson pada waktu itu tahu bahwa Tuhan sedang mau berkarya buat bangsa Israel melalui dia dan melalui cara yang hampir nggak masuk akal. Di luar kebiasaan mungkin pada saat itu pantang atau bisa dikucilkan, tapi kok itu dipakai cara Tuhan. Jadi akhirnya kita berpikir gini, jangan-jangan saya yang salah itu memang dipakai Tuhan kah kalau saya mau bela diri ya. Nah, jadi kira-kira bagaimana kita bisa tahu bahwa itu memang Tuhan sedang berkarya kepada kita untuk melakukan sesuatu yang menurut perhitungan kita mungkin kurang baik. Menurut kita masih ada yang lebih baik lagi yang harus saya lakukan dibanding ini, kan gitu. Kira-kira itu, Amang. Atau ada dari kita mau coba merefleksikan dari pertanyaan Amang Tobing tadi. Bagaimana kita mengetahui kalau itu merupakan karya Tuhan? Gitu. Bagaimana kita tahu kalau itu merupakan karya Tuhan? Sejujurnya Simpson pun nggak tahu. Simpson pun kalau kita lihat dia pun nggak tahu kalau itu karya Tuhan. Dan bahkan bapak mamanya pun juga nggak tahu itu karya Tuhan. Tetapi Tuhan berkarya di atas segalanya untuk melakukan visinya, maksudnya, tujuannya kepada orang yang dipilih, bangsa yang dipilih, dan orang yang dikasihinya. Dan sekarang kita sudah menempatkan diri kita sebagai orang yang dikasihi Allah. Karena kita telah menjadi sehome di dalam Yesus Kristus. Jadi, kalau secara iman, katakan memang. Karena Allah yang bertindak, Allah yang berisi, kita tidak perlu mengetahui, tetapi kita percaya. Kan gitu yang dibilang sama siapa kan? Ketika si Thomas kan menjamah, kemudian dia percaya, tapi kita begini aja prinsip. Kita tidak melihat, kita tidak merasakan, tetapi kita percaya akan karya Tuhan itu. Dan Tuhan selalu berpihak segala sesuatu tindakan dan perbuatannya kepada orang-orang yang dikasihinya. Itu kalau prinsipnya. Sebenarnya kalau Amang sekarang masih sehat aja, itu suatu bukti, suatu tanda bahwa Tuhan juga telah berkarya kepada Amang, menyertai. Mungkin begini ya, Mang. Pengalaman hidup kita memang kalau kita apa kan
dalam kejadian-kejadian apapun, baik itu suka dan duka, tapi setelah kejadian itu berlalu, kita selalu bilang kan ada hikmahnya di balik kejadian itu kan gitu. Nah, kadang di situ kita baru tahu Allah berkarya Allah berkarya. di dalam diri kita. Nah, karena di dalam diri kita Allah berkarya, baik itu tidak hanya dalam kesukaan saja. Ya, kalau Dalam pas kejadian, Pas kejadian kita tidak mengerti. iya. Nah, seringkali seperti itu. Jadi, nah, disitulah Tuhan mau lihat kita kuat enggak mengatasi Begitu kira-kira. persoalan itu. Apakah kita menjadi lari dari masalah itu, tapi ketika kita melewati masa yang sulit itu, kita berhasil, kita menjadi pemenang dalam situasi itu kan, baru kita paham. Itulah hikmahnya. Oh, rupanya maksud Tuhan itu kayak gitu lah rupanya. Seandainya lah kemarin aku begini, kalau menyerahlah aku begini-begini, akan rusak lah dengan gini. Baru kita mengerti, oh, supaya kayak gininya rupanya dibikin Tuhan itu. Makanya terjadi seperti ini. Kan kita sering alami gitu, Mak. Iya, oke, terima kasih. Nah, atau ada lagi dari kita yang tergabung dalam ruang virtual? Inang Burusitinjak tadi sepertinya mau Inang Lisa. silakan Inang Burusitinjak tadi sudah mau bicara, silakan Nang. Baik, terima kasih Amang, Inang, Horas. Tadi sebenarnya topiknya kan ini ada dua ya. Apakah ini yang tadi saya tangkap ini karya dari Tuhan atau tadi dalam keadaan apapun harus Tuhan yang kita pegang. Ada dua hal yang ingin saya bicarakan di sini. Yang pertama adalah memang kadang-kadang sering saya diperhadapkan oleh pilihan-pilihan hidup yang terkadang kita nggak bisa mengerti gitu ya. Tetapi saya selalu berpegang teguh bahwa segala yang terjadi itu bukan kebetulan gitu. Ya. Jadi saya selalu mengimankan itu. Apa yang terjadi berarti Tuhan sudah memberikan sesuatu pembelajaran, walaupun kadang-kadang tidak enak dalam hidup kita. Tapi saya selalu punya iman, oh ini Tuhan berarti aku harus melakukan ini, berarti aku tidak boleh melakukan itu. Nah itu, jadi saya selalu mengimankan itu dari mulai saya SMA hidup di Jogja ini. Jadi saya sudah sangat diberkati Tuhan dengan hikmat itu. Gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua tadi, sedikit saya mengulas masalah anak-anak muda ya sekarang, ya anak-anak muda sekarang. Saya juga punya anak perempuan, anak laki-laki yang pertemanannya juga karena mereka masih SMA, jadi belum kelihatan. Tetapi yang di sini saya lihat bahwa mahasiswa saya banyak sekali yang curhat punya pacar yang tidak seiman, gitu. Nah, ini kan kita harus lebih menyikapi mereka. Bagaimana cara kita memberikan nasihat kepada mereka agar mereka tidak cinta buta, istilahnya begitu. Benar. Ya, biasa aja mahasiswa, yang penting ganteng, yang penting cantik, dengan modal rayuan gombal jadi. Nah, kadang-kadang saya juga sebagai pengajar bukan hanya pembelajaran atau mata kuliah yang saya ajarkan itu yang terus saya berikan, tetapi saya sisipkan pembelajaran atau pengajaran tentang iman. Karena kalau di musik ini banyak sekali yang satu kelas itu kita memang Kristen semua gitu, terutama. Jadi di situ saya benar-benar gencar. Hati-hati cari pacar atau cari teman hidup, jangan pernah mencoba untuk mencari yang di luar dari iman kita, karena itu akan berujung ke penyesalan. Gitu. Cuman itu aja sih, saya sebenarnya tidak bertanya hanya untuk memberikan pengalaman. Iya, refleksi ya. Iya. Kalau mengenai iman, ya jangan hilang iman dari anak-anak. Tetap mereka memegang teguh percaya kepada Tuhan. Ya kalau berhubungan, ya selagi dia bisa, misalnya berhubungan kepada bangsa lain atau orang lain, seperti yang saya katakan tadi, ada yang interkultur, mungkin dari budaya lain, ada yang interreligius, dari agama lain. Tapi setidaknya bagaimana mengarahkan dia agar jangan hilang dari imannya kepada Tuhan. Mungkin dibawa seperti Sirut tadi kan, di mana Sirut berkata,
bangsamu menjadi bangsaku, Allahmu menjadi Allahku. Nah, itulah maksud dan tujuan Allah dalam hidup. Terima kasih, Nang. Inang juga ikut memperteguh, memperkuat iman orang-orang muda. Berarti Inang juga merupakan suatu alat Tuhan di dalam penyampaian kehendak Tuhan. Gitu, Nang. Amin. Amin. Oke, kalau tidak ada lagi, baik. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau menyertai kami dari kehidupan kami, dari hari-hari yang lalu hingga saat ini kami masih beroleh anugerah dan kasih karunia yang daripada Tuhan. Terima kasih di dalam pertanyaan gabungan, WIK, sektor, dan lingkungan. Demikian juga ya Tuhan kategorial, seksi yang ada di Gereja Mahapresti Jakarta yang diadakan secara tatap muka dan sekaligus juga diadakan secara virtual bagi jemaat-jemaat yang tidak terjangkau untuk datang ke tempat ini. Oleh karena itu Tuhan, terima kasih firman-Mu yang telah berkumandang di tengah-tengah pertanyaan lingkungan ini. Bahwasanya dalam setiap langkah kehidupan kami, Tuhan berkarya mewujudkan visi atau maksud Tuhan dalam mewujudkan kemajuan bagi orang-orang yang Tuhan kasihi, orang yang Tuhan pilih dan tetapkan. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya dan yakin dalam setiap langkah kehidupan kami, kemanapun kami melangkah, Tuhan menyertai kami dan Tuhan mempunyai maksud dan tujuan di dalam hidup dan langkah kami masing-masing. Kami serahkan ya Tuhan, seluruh jemaat-Mu di dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati mulai dari anak-anak, balita, tumbuh kembang sesuai dengan kehendak Tuhan. Anak-anak dalam studi atau sekolahnya, Tuhan berkati mereka semakin tambah pintar, bijaksana, memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Anak-anak yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan tunjukkan pekerjaan yang sesuai, yang sepadan dengan talenta, bakat yang telah Tuhan berikan kepada mereka masing-masing. Bagi mereka yang belum bertemu dengan jodohnya, Tuhan yang mempertemukan mereka turut dengan kehendak Tuhan, maksud dan tujuan Tuhan. Bagi keluarga, pasutri atau pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan dari buah pernikahan mereka, Tuhan memberkati pernikahan mereka dan membuka rahim yang tertutup sebagaimana Tuhan mendengarkan doa dari Elizabeth, Tuhan mendengarkan doa dari Hana agar mereka memiliki keturunan. Demikian juga Tuhan mendengar doa dari mereka yang berseru-seru dan memanggil nama Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan bagi mereka yang bergumul di dalam paper, skripsi, dan tesis. Tuhan memampukan mereka untuk mengakhiri studi atau sekolah mereka dimanapun mereka menimba mencari ilmu tersebut. Kami juga berdoa buat seluruh ama, ina, dan lansia dari gereja-Mu ya Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati, menyertai mereka masing-masing, menyertai pekerjaan, dan juga menyertai kesehatan mereka masing-masing. Kami berdoa buat secara khusus keluarga yang berduka pada malam hari ini, yaitu keluarga yang ditinggalkan oleh Amang Parhitian Parkusip, yang meninggalkan Inang Teburu Lumban Raja, dan seluruh anak-anak dan juga cucu, orang-orang yang mereka kasihi dan yang mengasihi mereka, dan seluruh kerabat-kerabat mereka yang pada saat ini berduka. Tuhan kiranya menghibur, menguatkan mereka. Penghiburan yang abadi yang daripada Tuhan, bahwasanya Tuhan adalah
Tuhan bagi orang yang mati dan bagi orang yang hidup, agar setiap orang dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan dan dapat berpengharapan kepada kehidupan kekal yang telah Tuhan sediakan bagi setiap orang-orang yang percaya. Kami juga berdoa terkhusus buat Pesta Perak Distrik 18 Jabar Tinggi yang diadakan dalam 2 regional 1 dan regional 2. Dan untuk Distrik 18 Jabar Tinggi regional 2 yang diadakan untuk hari Minggu tanggal 26 September 2021 di Semarang. Tuhan kiranya memberkati, menyertai proses kegiatan dan pesta tersebut dari mulai rancangan dan kegiatan-kegiatan hari unjuk atau hari H dari awal sampai mengakhiri dapat berjalan dengan baik, di mana sukacita distrik ini yang telah berumur 25 tahun menjadi sukacita semangat baru bagi seluruh jemaat Perhalado dan setiap orang yang ambil bagian di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan di dalam gereja-gereja, resort-resort, dan juga distrik ini. Sehingga distrik ini semakin berkembang di dalam pelayanan untuk menyebarkan firman Tuhan bagi sekitar dan dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan juga setiap langkah kehidupan kami masing-masing dan masing-masing. Tuhan, jadilah kehendak Tuhan, bukan kehendak kami yang jadi. Dan ketika kami mengakhiri pertanyaan lingkungan ini juga, dan kami melangkah dari tempat ini, Tuhan mengiring kami, menuntun kami, setiap langkah kami, jika kami melangkah dari rumah ini menuju tempat yang akan kami tuju, lebih ke tempat kediaman kami masing-masing. Kami dapat dalam sukacita. Demikian juga kami serahkan keluarga yang kami tinggalkan di tempat ini, keluarga Amang Sintua HSL Sumamora, dan Inang, dan juga anak yang telah Tuhan berikan pada mereka, Reinhard. Tuhan senantiasa menyertai mereka, memberikan kesehatan dan sukacita selalu. Dan kiranya Reinhard dapat menjalankan studi pendidikannya dengan baik, terus dengan kehendak Tuhan. Dan juga Tuhan memberikan kekuatan, hikmat, dan bijaksana kepada Amang Sintua Sumamora dan Inang di sini sebagai orang tua, membimbing anak yang telah Tuhan berikan agar senantiasa memelihara iman, percayanya, dan tidak lari imannya daripada Tuhan saja. Dan kami sampaikan rumah ini juga dan tangan pengasihan Tuhan, agar Tuhan berdiam di rumah ini. Rumah ini menjadi rumah pertanyaan, dan Tuhan menyertai seluruh orang yang berdiam di rumah ini. Dan orang-orang yang keluar masuk dari rumah ini pun akan beroleh berkat. Terpujilah nama Tuhan sekarang, selama-lamanya, dalam Kristus Yesus. Kami berdoa, memohon, dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 658 ayat yang pertama. Support video Naruto. Support video Naruto. Support video Naruto. Galak paling ngomong saya dulu menguruti nama hidup hari tanah kuning Kristus. Apa sada rohata martangian mani. Marula-hula kami ali di batang
untuk melihat itu rupamu nomor sangat marmulai. Nang masuk-masuk manupak kami di pasaran nami yang pala di Kikion. Bongot itu ngabagas ni amang situasi mamora anak nang guru sagala. Rodi yana kon nasida dari Tuhan. Seorang hatam jangan nunga di tariasun na kosong. Nah, paingot to jala pasingulok kami. Sa totong masyohot kami. Diha porsion nami. Jala totong setia kami saat ujung minggu. Daftar suadaho kami gudangnya kahamaulon nang kaparukilon nang tangtangan soong halak na korsia baik sebagai pribadi keluarga mahite kaulaon pakobasyon dumugi ali di batang mahite-hite hajong-jongan niya kaya nakunan namar perdonguan waka pasaoran pardonganon niya kanak alepos itu dulu hanai mele Tuhan na tiupom na jamut tonom na ramotamu sudi apa enak pernami lumubi akan aposo na untaluk mangalului aka tirok patutol saya ho male Tuhan lumubi na majagai na sila asa totong satia mangitoko jala molo di patuluko na tahu dongan jalan na tahu si pilito na sida. Ali di bawah mangido mangelek kami po. Saya patuluhom matutong. Dongan akan natapos yan. Nabuhay masityopan totong tuho o Tuhan Yesus Raja doon namin. At tong parbubuya ka na toras lao magkamot mga jari mamuday. Do totong paingot ang giya mardalan bidalan takot. Do lomo na yun. Mula di mali di basa di punguan namin apala di Tikyon. Totong di bagasat kangyang namin na gumusto ko keluarga yang parhusik inang boru lupa raja. Harian dialah kuah manam yang parhusik oleh Tuhan setengah-tengah keluarga. Setengah-tengah ni kuriam, setengah-tengah ni parsahu tahun. Setengah-tengah ni punguan nam. Ali Tuhan Asik do hamasiani yakkan nasi nari kona. Ada seorang na porsi ahami, porsi tutulur hanami oleh Tuhan na Tuhan uluan na manuk tondo dia itu. Itu buho jala dia lapo. Akan ang borhat majuluan ni kami. Alani patugu, apuli, jala tiup totong keluarga nasi negal huli amanan. Nyanami buru lupa raja. Roli anak parumain guru hela ng kapahok. Manang napigaari ali Tuhan. Bakay bisa mayapon di tengah-tengah ni parsahu-tahun ng kuriyang. Posrohan namin. Dalan ni keluarga nang dalan ni kami sa lumay. Patuduhon, empati, simpati ko keluarga. Jala manasali hari pwede sa kapit. Lau pabuhaton pataruhot tuingan persakit pinani posrohanami ali di batah saya na patiromu saludu launi makorhon akulahul na sumurong dinasida Tuhan jauh manami pasat kami na tuho di bagatapungan namion ulaon na naik patuhan ni Huriam HBP distrik Papulalu Jawa Tengah makalason ng 25 tahun Huriam HBP distrik ojak di 2 ton di Jawa Barat, Jawa Tengah, do istimewa do. Mangerbang berita nauli, mangerbang pakubasyon, parsaora palidamiyon. Laos tuak hari na mangihut piyali Tuhan, tupahi mahuriam disadok listrikon. Ang giat lamar bungaran hatam. Lahu manugunugu lumubi halak batak. Disadok luat na bidangon. Alay ng marga. Patuduhon harajom, mamaritahon harajom, jalan makatidak ko Yesus Kristus, dalan tuhanguluan na manoktongi. Pasu-pasu makan atasong. Ruas rabdohok parhalado ni Huriam disadok kuria di distrikon. Manang nalidia pedi pojak po Tuhan, sa itu pahi matotong. Kupasa kami sakap meeting virtual ni Huriam. Na naik patupa training di hari 25 September na naik roh. Upasahan kami na sida tuho na menghumuli
para dehon akadungan lau sikop hubas tu ulaun na macarikot apala di partik janom manang nabiga penasida le Tuhan na boy madohot ulau ni dari Sabtuon saya matotong ali Tuhan mamakke pentrainer nasida laho mampuhari nasida asalam tuulina pakkuwasun namin mahite-hite pelayanan virtual atong say luas mapastikyani dipakke nasida di bagasan puluh-puluh dohot pas meroa Tuhan jauh manami pasat kami umubi na terus buru ni ang ginami buto nami tester na inggulan ina nami buru marbul na kurang hipas apalagi tikon pasca madohot vaksin COVID-19 Tuhan pos rohanami bahwa na mangula do vaksin di bagasan pamatang laho mga leon imun natang imun nauli na dinggat di pana dalam mumay totong marguguy hunibala sa manahan mga dupi sorimago na masa di sa doktor ibyon nagsudi hami alay di bata manang naisip naong madalani vaksinasi Tuhan Jehovah manang pasu-pasuhom may asiasim may tadda ni hulong mumay laho paluaw sa dok Adol maun siyan sorimago COVID-19 siyaw. Pagkubason namin di minggu na lilipat. Parmingguon di ukatsisi. Osrohan namin. Parguguam mo, parsahalayom mo. Yalapatawom mo akana posom. Akaparhalado ni Huriam. Umubi lau patupa pagkubason ni. Ibagasan seret ni roha. Ibagasan las ni roha. Ibagasan parstitutuan. Ala kubutuhan hodo na marsuru jalan nama jauh na kita. Atong dia kapangradiu pe di ari-ari adorak suatu hari minggu. Saya homa na toktong manupahi sa nangyalokan. So di suria ka unit-unit pelayanan na mabay martu pa sudia pakubasyo di tengah-tengah nito. Manang nadia pe di pasato. Siyan seksi musik, song leader, selain Rodi na surapat hagwarak kami sa loob na Tuhan. Tupahi matoktong jalabayan marhite-hite hajong-jongan na sida. Marsanga marmulia buarmu. Jala hunikmati kami pasauran namin dito. Nang akan na posok na maritahon barita na uli. Ko maalide bata na makatay di tonga-tonga ni sadok pasauran namin. Upasahat kami ito Tuhan. Keluarga na majawui pertanyaan namin manami situasi mamora ng umakai. Kamu tinasida Tuhan hari tu hari, minggu tu minggu. Kamu di bagason, di duru ni bagason. Kamu di lakka-lakka na sida. Kamu di ulau do usaha na sida. Marparbuy na uli na ringgal na sida Tuhan. Laho para dehon nasa nariko dinguru pagdagimo alay toktong pakir na siday laho mga rado dinguru pagdagimo lupahin na posom ula-ulam dito matungan kuya pagguguin ang ina namin orang istri di tengah-tengah rumah tangga tetap menopang dan mendukung setiap pelayanan setiap pekerjaan dan sungguh-sungguh menjadi penolong yang setia bagi suami, bahkan mempersiapkan segala yang baik di tengah-tengah rumah tangga dan keluarga mereka. Buat anak mereka, reina Tuhan, memberkati studi hari-hari ini. Lebih dia memilih di sekolah musik Tuhan, dan yang melengkapi dia dari hari ke hari. Dan biarlah melalui pilihannya ini, menghantarnya ke masa depan gilang-gemilang, seperti yang Tuhan persiapkan baginya. Dia menekuninya dengan baik. Akan terus bergumul di dalamnya untuk menjadi seorang musikus yang handal ya Tuhan. Kelak dipersembahkan bagi Tuhan, bagi bangsa, bagi gereja, dan bagi keluarga. Ali di bata Jehovah manam. Upa saat kami masalut, amin abuy marparsauran. On-site di bagason. Keluarga malau inang guru nabiya.
Jual batubi, na kosong pati kasi mati. Kami pena kosong. Supaya memahami di tengah-tengah rumah tangga nami Papua senang. Di parania pun nami rodia polo. Nang sudi ruas nyuram nabui mar pasawaran. Mar hite ruang virtual jumol. Manang nadi dia penasida ale de mana. Gom matong. Ruas rabdoh parhalaru ni guriang. Di HKBP Yogyakarta. Kamu di mana sida di garuk kudung nasida. Ngolo pihak pihami dengan aku deman nami di bawah. Oh matotong nama orang kami. Akan suruh mu menjaga kami. Atau dari masuk dulu kami dapat dulu naik baru. Obat musim mangula atau lawan nami na obat tulungan. Atau sisa dosa pengalisan nami. Kiro kami. Ibu kata Yesus Kristus roti hanguduani martangnya kami. Amin. Kameranya kayaknya nggak ada tuh yang di lokasi. Ada? Kita persiapkan persembahan kita dan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berhati yang beribadah secara online mengikuti acara ini, persembahan dapat disampaikan pada sekretariat kuliah atau pada nomor rekening. Kita bernyanyi dari buku Ende 656 ayat 1 dan 2 Fatha malam ini. Maram dione lampu jalatu siko mahakadaori igetu timuju rasa udura ikabe marbolong natutu margamen malang rohama jejetu titutu. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita berdoa. Sama-sama kita memohon di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya. Dan ampunilah kami yang akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam tetapi lepaskanlah kami dari dosa. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kamu sekalian. Amin. Amin. Poros mari kita saluhna. Bisa putus sendiri dia. Iya, sepertinya pakai amam kayaknya Coba. atau ada yang kepencet. Kalau kepencet nggak mungkin.
nggak ada yang kepencet, tapi terputus sendiri. Kalau misalnya jaringan, dia mati, tetapi terhubung kembali. Ada kemungkinan pakai.